Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara dengan saya Nurjannah dari SMA Sukma Al Mubarakah. Dan saya Mistia dari SMA Negeri 1 Syamtali Rabayu. Dan saya Nurhayati dari SMP Negeri 4 Syamtali. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mistia. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar hari ini Bu Mistia? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu sendiri Bu? Saya alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaannya nih kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya Bu. Baik, pada coaching kita hari ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bu Mistia memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present Bu, hadir dan penuh. Kemudian saya akan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya baik. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang kedua ya Bu Mistia. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti? Baik Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengar aktif Bu, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya Bu, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu. Oke, demikian dulu ya Bu Mistia pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Jannah. Waalaikumsalam Bu Mistia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Mistia. Tapi hati saya agak sedikit resah nih Bu. Oh, agak sedikit resah Bu. Kira-kira kenapa Bu? Mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit, boleh Bu? Iya Bu Mis. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Kemarin saya japri Ibu untuk kita janjian Bu untuk meluangkan waktu hari ini. Makasih banyak nih Bu sebelumnya. Iya, mudah-mudahan kita dengan pertemuan ini Ibu mendapatkan pencerahan. Ibu bisa menceritakan apa masalah yang Ibu rasakan? Iya Bu, permasalahannya tentang peserta didik saya Bu. Masih ada peserta didik yang tidak masuk sekolah tanpa kabar dan alasan yang jelas. Saat saya tanya, kenapa kamu nak kemarin tidak sekolah? Enggak dijawab Bu. Diam aja anak itu. Kadang Bu, ada yang sekolah dalam seminggu cuma 1 hari. Saya jadi kepikiran Bu, apa yang harus saya lakukan agar mereka rajin ke sekolah? Oh begitu ya Bu, masalahnya berarti masih ada peserta didik Ibu yang malas ke sekolah ya Bu ya? Bahkan dalam seminggu dia cuma hadir 1 minggu, benar begitu Bu? Iya benar Bu. Jadi apa yang akan Bu Jannah harapkan dari pertemuan kita ini?
Saya berharap dari pertemuan kita ini saya bisa menemukan solusi agar siswa saya rajin ke sekolah, Bu. Saya sangat berharap, Bu, peserta didik saya tidak ada yang malas ke sekolah selain rajin ke sekolah dan juga hadir tepat waktu. Baik Bu, menurut Bu Jannah ini ya, kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Ibu malas ke sekolah, Bu? Kalau saya pikir-pikir, Bu, mungkin karena proses pembelajaran yang dilakukan masih kurang berpihak pada murid. Artinya pembelajaran yang dilakukan masih belum maksimal, Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu rajin ke sekolah? Menurut saya, murid-murid akan rajin ke sekolah jika pembelajaran yang dilakukan maksimal, Bu. Artinya, guru harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, yang inovatif. Kita buat ice breaking untuk mengatasi kebosanan murid-murid sehingga menarik perhatian siswa. Dan siswa juga akan antusias sekolah karena ternyata yang siswa rasakan menyenangkan waktu di sekolah. Kita juga harus menyiapkan pembelajaran dalam bentuk PPT, video-video pembelajaran yang menarik perhatian siswa, Bu. Wah, saya sependapat ini dengan Ibu Nur Jannah. Lalu kira-kira Ibu ya, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi peserta didik Ibu yang rajin sekolah? Skala, Bu ya. Kira-kira ada di level 7, Bu, karena murid saya ada 20 murid, Bu. Dan yang sering libur sekolah ada 3 orang. Begitu Bu ya. Ibu ingin mencapai sampai angka berapa atau level berapa untuk kehadiran peserta didik Ibu? Saya sih berharap bisa sampai di angka 9, bahkan bisa di angka 10, Bu, Miss. Angka yang sempurna. Iya, bagus sekali Bu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka ke-9 atau bahkan ke-10 itu kehadiran peserta didik Bu Jannah? Mungkin saya melakukan pendekatan dengan peserta didik saya secara pribadi, menanyakan apa alasan mereka tidak masuk sekolah, dan pastinya dengan memanggil orang tua murid untuk menanyakan mengapa anaknya sering tidak masuk sekolah. Oke, artinya Ibu akan melakukan pendekatan dengan peserta didik dan memanggil orang tuanya ya Bu ya. Ya. Jadi Bu ya, dari kedua solusi tersebut, solusi mana yang akan segera Ibu lakukan? Mungkin yang bisa segera saya lakukan yaitu dengan mendekati siswa tersebut secara empat mata, Bu. Kemudian menghubungi orang tua siswa tersebut. Wah, mantap sekali Ibu Jannah nih. Jadi apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Seperti yang saya cerita tadi, Bu, saya akan segera memanggil siswa tersebut dan menanyakan perihal siswa itu. Dan saya juga akan mensosialisasikan bersama guru-guru lain terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Sehingga nantinya bersama guru akan merefleksikan proses pembelajaran yang dilakukan. Iya, kira-kira dari rencana Ibu tadi, dukungan dari pihak mana saja yang Ibu perlukan agar rencana tersebut bisa tercapai? Yang dukungan yang saya perlukan tentunya dari kepala sekolah, dukungan guru-guru mata pelajaran, dan tentunya dukungan dari orang tua siswa masuk sekolah, dan pastinya dengan memanggil orang tua murid untuk menanyakan mengapa anaknya sering tidak masuk sekolah. Oke, artinya Ibu akan melakukan pendekatan dengan peserta didik dan memanggil orang tuanya ya Bu ya. Ya. Jadi Bu ya, dari kedua solusi tersebut, solusi mana yang akan segera Ibu lakukan? Mungkin yang bisa segera saya lakukan yaitu dengan mendekati siswa tersebut secara empat mata, Bu. Kemudian menghubungi orang tua siswa tersebut. Wah, mantap sekali Ibu Jannah nih. Jadi apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Seperti yang saya cerita tadi, Bu, saya akan segera memanggil siswa tersebut dan menanyakan perihal siswa itu. Dan saya juga akan mensosialisasikan bersama guru-guru lain terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Sehingga nantinya bersama guru akan merefleksikan proses pembelajaran yang dilakukan. Iya, kira-kira dari rencana Ibu tadi, dukungan dari pihak mana saja yang Ibu perlukan agar rencana tersebut bisa tercapai? Yang dukungan yang saya perlukan tentunya dari kepala sekolah, dukungan guru-guru mata pelajaran, dan tentunya dukungan dari orang tua siswa. Baik, Bu Nur Jannah, kapan ini Ibu akan melakukannya?
Segera mungkin, insya Allah besok akan segera saya laksanakan. Oke Bu, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya ingin tahu nih Bu ya, bagaimana kelanjutan cerita Ibu ya. Iya, baik Bu. Oke baik Bu, jadi apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Wah, banyak sekali pencerahan saya hari ini Bu. Di awalnya saya bingung ya, apa yang harus saya lakukan. Nah, setelah saya lihat sama Bu Miss, saya dapat solusinya. Ingin segera saya lakukan Bu. Terima kasih banyak Bu Miss. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Alhamdulillah, dengan senang hati Bu. Saya ingin mendengar bagaimana kelanjutan cerita Bu Nurjannah ini. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Nurjannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Jannah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coachingnya Bu Mistia yang Mistia lakukan itu dengan Bu Jannah sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Mistia sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Jannah, sehingga Bu Jannah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara yaitu lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik Bu. Oke, semoga kedepannya kita bisa coaching yang lebih baik lagi ya Bu Mistia. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.